Halo, Assalamualaikum. Nama saya Wulan Indah Sundari, mahasiswa Universitas Sider, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membedah video tentang pembicara ideal. Sebelumnya ada yang tahu gak sih pembicara ideal itu apa? Nah, jadi pembicara ideal adalah pembicara yang mampu menguasai materi dan juga mampu mengekspresikannya dengan baik dan benar. Adapun ciri-ciri pembicara ideal yaitu 1. Pintar dalam memilih topik. Yang kedua, yaitu menguasai materi. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas. Yang keempat, berkemampuan linguistik dan non-linguistik yang tinggi. Yang kelima, berpenampilan yang meyakinkan. Yang keenam, memahami latar belakang pendengar. Dan yang ketujuh, yaitu memiliki humor. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Kalau saya diminta membuat list keluhan orang tua, murid, guru soal pembelajaran jarak jauh, itu rasanya setumpuk seperti ini, Mas Menteri. Dari mulai yang tadi kita dengar, susah sinyal, kuota, kemudian ada yang naik pohon supaya dapat sinyal, supaya bisa belajar, ada yang itu pun setelah belajar cuma mengerjakan tugas dan PR yang nggak ada habisnya, kemudian guru yang juga tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, orang tua yang harus mulai bekerja, kemudian gawainya harus dipakai dan sebagainya. Begitu banyak keluhan atas pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana Mas Menteri? Ya, ini suatu situasi yang sangat menantang. Dan semua keluhan itu kami terima dan saya sangat bersimpati dan berempati kepada orang tua dan murid-murid dan juga guru-guru dan kepala sekolah bahwa harus secara sekejap mereka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan anggaran yang mungkin pas-pasan, ya kan? Dan harus segera melaksanakannya secara cepat. Selalu pada saat saya dapat menerima banyak kritik mengenai PJJ, saya harus pertama mengklarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ karena opsinya, karena ada krisis kesehatan, opsinya masih ada pembelajaran walaupun tidak optimal atau tidak belajar sama sekali. Gitu. Dan resikonya untuk tidak melakukan pembelajaran jarak jauh itu, atau paling tidak kita mencoba mengoptimalkan, itu sangat besar untuk negara dan masa depan kita. Oke, Mas Menteri, kalau di awal-awal pandemi mungkin orang masih maklum karena kan ini kedaruratan begitu. Tapi kan ini kita bicara sudah masuk ajaran baru loh. Ini sudah Agustus, berarti sudah 6 bulan. Apalagi kemudian kan kita sempat mengatakan masih akan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi rasa maklum itu tergantikan dengan rasa, hey, apa nih yang sudah dilakukan? Masa akan seperti ini terus? Apa yang sudah dipersiapkan? Oke. Jadi beberapa hal mungkin yang perlu diutarakan. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan, karena ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi ini juga krisis ekonomi, bisa dibilang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dana BOS yang dikirim langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadinya boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa murid, artinya pulsa orang tua. Ya, jadi ini mohon ditekankan lagi karena banyak orang tidak tahu. Semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah menggunakan anggarannya untuk pulsa untuk muridnya, untuk peralatan TIK dibutuhkan tablet, laptop, dan koneksi. Mas Menteri, dalam prakteknya di lapangan ada yang takut menggunakan itu karena merasa ini nanti takut korupsi dan sebagainya. Ada yang justru kemudian malah tidak terkontrol. Jadi ada dua ekstrim yang terjadi di lapangan. Jadi tidak semudah itu menetapkan kebijakan, tapi implementasinya itu lain cerita. Memang, dan itu adalah tantangan di lapangan. Najwa Shihab, wanita kelahiran 16 September 1977 ini, adalah salah satu reporter populer Metro TV yang kemudian menjadi pembawa acara Metro TV. Najwa adalah pembawa acara yang berprestasi dan profesional. Hal itu terlihat saat Najwa mengisi acara Mata Najwa di Metro TV. Saat itu, ia sedang membicarakan tentang pendidikan bersama Nadiem Makarim. Cara Najwa dalam menyampaikan pernyataan serta menanggapi perbincangan kedua belah pihak
mencerminkan bahwa ia merupakan salah satu tipe pembicara yang ideal. Ia juga telah menguasai keterampilan-keterampilan dalam berbicara yang meliputi semantik, fonetik, dan vokal. Dalam keterampilan fonetik, Najwa telah mampu melafalkan vokal, konsonan, diftong, intonasi, tekanan, durasi, dan juga volume suara dengan baik. Dapat dilihat ketika ia menanggapi pernyataan dari Nadiem Makarim. Pada keterampilan semantik pun, ia juga mempunyai ragam bahasa dan mampu melihat situasi apakah ia harus berbicara formal atau non-formal. Vokal yang diucapkannya pun sudah tepat, mulai dari kenyaringan suara, kehalusan jenis suara, bagaimana ia mengolah vokal, dan variasi suara yang keluar dari mulutnya. Pembicara ideal adalah pembicara yang mampu mengekspresikan pikiran ataupun ide melalui lambang-lambang bunyi secara baik dan benar. Sedangkan ciri-ciri pembicara yang baik untuk dikenal, dipahami, dan dihayati, serta diterapkan dalam pembicaraan Najwa ini sudah dikuasai dengan baik. Misalnya, dalam memilih topik ataupun tema yang tepat, ia mampu menguasai materi dengan baik, memahami pendengar, memahami situasi, merumuskan tujuan yang jelas, menjalin kontak dengan pendengar, memiliki kemampuan linguistik yang baik, sehingga Najwa mampu melafalkan pembicaraannya dengan benar. Dapat menguasai pendengar, Najwa juga dapat memanfaatkan alat bantu berupa gadget yang ia bawa, serta meyakinkan dalam berpenampilan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.